إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والمعرفة والعلم آمين يا رب العالمين اللهم بعزتك فعزز الإسلام والمسلمين واحفظ العلماء العاملين اللهم ادفع عنا كل بلاء وشر عن بلائنا وعن المسلمين آمين رب العالمين. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, sebenarnya saya bukan orang Jakarta, ambo orang Payakumbuh, cuma tinggalnya emang di sana. Alhamdulillah kami diizinkan Allah belajar kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Dulu beliau imam besar Istiqlal sebelum wafatnya. Beliau boleh digelari dengan muhaddis Diyarul Indonesia Al-Mahrusa, ahli hadis Indonesia. 9 tahun ngaji di Jawa ditambah 9 tahun ngaji di Padang Pasir, dan itu hasilnya perfect sekali dan indah sekali. Seakan Islam itu antara negeri ini tidak pernah bertabrakan dengan negeri Padang Pasir, sehingga tidak perlu dikotak-kotakan Islam Arab atau Islam sini. Ya, itu saya belajar dari beliau, Kiai Ali Mustafa Yaqub. Gurunya yang juga merupakan guru saya, Syekh Hasan itu pun mengakui kecerdasannya, bahkan mengutip pendapat-pendapatnya. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, karena saya berguru, maka ilmu saya ini adalah keberkahan guru-guru saya. Ketika Imam Ibnu Hibban ini jarang dikenal orang kecuali ahli hadis. Ibnu Hibban mirip dengan Imam Bukhari, mengarang kitab sahih. Namun kalau Bukhari namanya Sahih Bukhari, kalau Ibnu Hibban namanya Sahih Ibnu Hibban. Jika Imam Bukhari hanya berguru kepada 1.700 orang, Ibnu Hibban berguru kepada 2.000 orang. Tapi hari ini tidak ada seperti zaman dulu. Dulu tidak sama dengan sekarang, boleh tipe temannya begitu. Dulu tidak ada muri, sehingga tidak ada rekor muri. Guru terbanyak ini Imam Ibnu Hibban. Kenapa ahli hadis begitu banyak gurunya? Karena ternyata pintu untuk belajar Al-Quran dan Sunnah adalah guru, bukan buku, bukan mushaf. Quran ya, mushaf tidak. Bedakan kembali ke Al-Quran dengan kembali ke mushaf, itu beda. Selama ini kita perhatikan ketika orang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata masuk dia kembali ke mushaf. Bahkan lebih parah lagi, kembali ke buku terjemahan. Ulama ahli tafsir sudah sepakat mengatakan terjemahan Quran bukanlah Quran. Terjemahan Quran bukanlah Quran. Kenapa? Terjemahan itu produk manusia, sedangkan Al-Quran langsung dari Allah. Oleh karena itu, ketika ada ajakan kembali ke Quran, luruskan dulu pemahamannya, bukan kembali ke buku, apalagi terjemahan. Sudah lurus? Sudah belum? Oke, sekarang ayo kembali ke sunnah. Pas kita lihat, oh ternyata maksudnya kembali ke buku terjemahan Sahih Bukhari, bukan itu juga. Atau kembali ke Sahih Bukhari, bukan. Kembali ke sunnah, bukan kembali ke buku Sahih Bukhari, ke buku Muslim, tapi kembali kepada ulama yang mengajarkan sunnah. Tadi saya sebut Imam Ibnu Hibban berapa gurunya? 2.000. Imam Bukhari antum berapa? Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Kita sudah sebut di beberapa tempat. Alhamdulillah saya diizinkan Allah ziarah ke makam Imam Bukhari.
Kita hitung dari kota Bukhara sampai ke Makkah itu lebih dari 4.000 kilo. Pas dicek di GPS, sekarang kan ada GPS ya, bid'ah banget tuh ya, 77 hari jalan kaki. Dulu kan gak ada mobil, maka hitungnya jalan kaki. Saya mikir-mikir 77 hari Imam Bukhari ke Mekah cuma ingin bertemu dengan Imam Al-Humaidi. Siapa Imam Al-Humaidi? Imam Al-Humaidi murid terbaik Imam Syafi'i yang masih hidup di kota Mekah. Diperkirakan tahunnya waktu itu adalah tahun 210 lebih, karena Humaidi wafat 219. Imam Bukhari sudah hafal lebih dari 100.000 hadis, umurnya baru 13 tahun. Kalau lahirnya 194, 210 berapa umurnya? 14, kira-kira itu 14 tahun. Umur 15 tahun Imam Bukhari sudah didaulat menjadi imam hafizus sunnah, imam yang hafal ratusan ribu sunnah. Apa kata Imam Bukhari? Ma sami'tu hadisan fanasituhu. Aku tidak pernah mendengar hadis lalu aku lupa. Enggak pernah. Kalau kita tidak pernah hafal hadis meskipun sering dengar, ya beda sama Imam Bukhari. Ini generasi micin, Masako, Ajinomoto, sah-sahnya hasilnya begini ya. Coba aja cek Pak, Imam Sauri tidak mau makan apel dan anggur sering-sering karena bisa kimianya merusak hafalannya. Kita makan bakso 1 sendok masakonya, bener gak? Gimana mau kuat hafalannya? Dia nembaknya saraf, kan saraf yang dicari. Makanya wajar anak kita hafal hari ini besok hilang, apalagi kita. Jadi kalau ingin anaknya jadi hafiz Quran dan hafiz sunnah, maka harus jaga makanannya. Apalagi makanan yang haram itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Masako halal nggak? Halal. Ajinomoto yang dulu ada babinya nggak halal ya. Bapak Ibu saudara makan Allah, coba lihat Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, semua imam itu yang disebut imam sunnah, untuk bisa memahami sunnah harus ngejar guru, cari guru. Tiba-tiba sekarang ada orang teriak-teriak di luar sana, nggak boleh ikut guru. Gimana ceritanya tuh? Nah, ikut siapa? Ikut hantu. Udah pernah lihat kali Pak ya? Jadi kita luruskan, kita kembali yang tadi, kembali kepada Alkitab dan Sunnah, bukan berarti kembali kepada buku, tapi kembali kepada ajaran ulama mengenai Al-Quran. Imam Mujahid untuk menyelesaikan Al-Quran itu dia membaca lebih dari 30 kali di hadapan imam sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Dicek satu kalimat, ada yang tidak faham, dia tanyakan kepada gurunya Ibnu Abbas. Kita baru khatam sekali sudah buat pawai ya? Bid'ah enggak. Buat khataman Quran itu sunnah. Mana dalilnya? Oh banyak dalilnya. Mau berapa dalil? Anas bin Malik selesai baca Quran, dia undang orang-orang datang ke rumah makan. Karena memang setelah khatam Quran itu dianjurkan tasyakuran. Sampai di Jawa namanya selamatan. Di Parawang ya, Parawang bener ya. Saya punya saudara di sini ya, tapi saya baru kali ini ke sini. Dan antum saudara saya juga ya. Tapi bukan saudara itu maksudnya. Bapak saudara makan Allah, Imam Bukhari menembus padang pasir, musim panas, musim dingin, cuma untuk mencari Imam Humaidi, murid Imam Syafi'i. Tiba-tiba bocah baru kemarin sore ceramah, apa kata dia? Gak usah ikut Syafi'i, langsung saja ke Bukhari. Itu apa namanya? Gak ngerti. Kalau bahasa kasarnya apa? Jahil ya.
jahil. Kita nggak usah pakai kata jahil ya, kita sebutnya tidak mengerti ya, tapi emang jahil sebenarnya. Kita dengar berkali-kali ya, saya selesai khutbah tiba-tiba ada jamaah, nggak ada hormat sama sekali, kita khotibnya, kita imamnya, dia bilang, aku mau ngomong sama kau. Udah kayak orang mana ini ya, pakai kau segala. Akhirnya saya bilang, maaf Pak, saya repot. Saya udah ngelihat wajahnya udah nggak bercahaya, wajah keangkuhannya muncul. Tapi dia pepet terus, di depan masjid dia ajak saya debat. Apa debatnya? Saya waktu dalam khutbah hanya berbicara hadis. Apa kata dia? Kenapa Anda tidak menyebutkan Al-Quran? Hadis itu tidak dijamin sahih, sedangkan Quran dijamin sahih. Anda sedikit-sedikit ngomong guru, imam, Quran itu nggak perlu guru. Wah, masuk kita nih, bola kita masuk ya. Saya tanya, Pak, Anda ini baca Quran bisa sendiri, dapat ilham, dapat wahyu, atau punya guru? Oh, nggak ada. Anda bohong, kamu dajjal. Saya bilang gitu. Loh, kaget deh. Kamu ngaku jujur, kamu bisa baca Quran karena diajar orang atau diajar hantu? Jawaban dia apa? Oh ya, saya diajar bapak saya, itu gurumu. Berarti kamu untuk baca Quran yang berbaris pun mesti ada guru. Kami di pesantren baca kitab yang nggak berbaris, nggak mungkin nggak ada guru. Untuk mengkhidmah kepada Quran, ulama telah menulis ratusan bahkan ribuan jilid-jilid kitab-kitab tafsir untuk menjelaskan makna ayat kata per kata. Tiba-tiba nih bocah ngomong apa? Udah bapak-bapak, tadi saya sebut bocah. Kenapa? Orang tidak berguru disebut saghir. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Nabi SAW. As-saghir man la syaikhalah. Kata Ibnu Mubarak, orang yang kecil, bocah, tengik itu adalah orang yang tidak berguru, nggak mau berguru, cukup ke buku. Imam Asy-Sya'bi, Imam Salafus Saleh mengatakan, namanya Amir Asy-Sya'bi, dulu ilmu Al-Quran dan Sunnah itu fi suduril ulama, tersimpan di dada ulama. Lalu ilmu ini ditulis dalam warakat, ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Fasyarakana man laisa minna. Maka setelah itu orang yang bukan ulama sama-sama membaca kertas buku yang dia tidak mengerti isinya. Muncullah fitnah. Apa kata mereka? Gak usah ikut ulama itu, langsung aja ke buku. Orang ini dulu disebut dengan khawarij. Apa namanya? Khawarij. Baca tapi nggak nyampe tembus ke kolbunya. Keluar dari kelompok umat Islam yang jumhur, yang mayoritas. Satu kali Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Di riwayat lain millah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka illal jamaah, kecuali satu jamaah. Kata dia, itu jamaah kami. Padahal al-jamaah, siapa yang paling paham hadis? Ahli hadis atau ahli hadis? Ahli hadis. Apa kata ahli hadis? Al-jamaah itu adalah al-ummah al-islamiyah, al-ummah al-muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu disebut dengan al-jamaah, yang tidak mengkafirkan sesama saudaranya, yang tidak membid'ahkan orang-orang yang tidak melakukan bid'ah. Ini, maka Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, bagaimana manhaj yang benar untuk masuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Manhaj berarti metode. Maka metodenya adalah yang seperti dikatakan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Naddarallahu mra'an. Hadis ini adalah hadis membuka orang belajar ilmu hadis. Allah memberi cahaya seseorang, sami'a maqalati, yang mau belajar kepada makalah-makalahku, perkataan-perkataanku.
Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara makan Allah, dulu orang belajar bisa nggak lewat YouTube di zaman Nabi? Nggak mungkin. Nguping dari jauh bisa nggak? Makanya kalau pengajian mic-nya nggak usah keluar Pak, biar orang kalau penasaran masuk masjid. Kenapa? Ngaji itu mahal. Ngaji itu mahal. Imam Bukhari tadi berapa hari? 77 hari baru nyampe. Ini dibacain hadis banyak-banyak malah cuek aja ya. Imam Abu Daud menyebutkan Nabi bersabda, Allah beri cahaya seseorang yang mendengar hadis-hadisku. Berarti dia hadir. Kenapa? Karena dulu nggak mungkin belajar sambil nonton YouTube, itu nggak mungkin. Jadi nggak bisa dulu ngaji itu nonton di YouTube, nggak mungkin. Terus gimana caranya dulu? Mesti hadir di hadapan Rasulullah. Maka sami'a maqalati bisa diterjemahkan hadir bersamaku, mendengarkan kata-kataku. Itu maknanya. Jika antum melakukan itu seperti yang antum lakukan malam ini, maka termasuk orang yang dapat cahaya itu. Nadhara artinya orang dapat cahaya kebahagiaan. Percaya atau tidak, rasa bahagia itu akan muncul dibawa ketika pulang nanti, insya Allah. Ini aja saya udah senang lihatnya ya. Udah kelihatan tuh nadrahnya, cahayanya. Fawa'aha, lalu dia mewa'a. Wa'a itu bisa diartikan menghafal, menghayati, mengamalkan. Nggak bisa ngafal, hayati. Nggak bisa menghayati, langsung aja diamalkan, sudah. Ternyata Imam Ibnu Salah mengatakan, dinukil dari ulama salafus saleh, ihfazu as-sunnah, hafalkanlah sunnah. Dengan cara apa? Bi an ta'malu biha, dengan cara kamu mengamalkannya. Jadi ini kabar gembira untuk kita yang hafalannya lemah karena makan micin ya. Gimana caranya? Dapat hadis langsung amalkan. Tanya dulu sama Ustaz. Sahih Bukhari nggak boleh langsung diamalkan. Yang bisa langsung diamalkan itu kayak kitab Riyadhus Shalihin, itu dari awal sampai akhir boleh diamalkan. Itu sudah barang jadi. Kalau Sahih Bukhari baru mentahan ya. Lalu di ujung dikatakan faballaghaha kama sami'aha, lalu dia mengajarkan seperti dia belajar. Maka mustahil orang jadi ulama pewarisnya kenabian kalau dia tidak belajar. Karena belajar itu hanya seperti dia mengajar, seperti dia belajar. Saya bisa ceramah sekarang karena saya melihat guru saya ceramah. Saya bisa ngajar hadis karena saya teringat guru saya ngajar hadis. Nggak perlu ngafalin, ingat guru, ingat teksnya. Ingat guru, ingat langsung maknanya. Oh, ternyata itu yang terjadi pada Yusuf alaihissalam, Nabiullah. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, tapi ternyata Allah kasih penglihatan batin. Falamma ra'a burhana rabbi, tatkala Nabi Yusuf melihat burhan rabbi, kebesaran-kebesaran bukti-bukti kehebatan Allah Ta'ala. Apa yang dilihat? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ra'a abahu yadribuhu bil asa. Ibnu Abbas sahabat Nabi menjelaskan Nabi Yusuf di Mesir melihat bapaknya yang lagi di Palestina mukul dia. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini yang disebut dengan mahabbatul murid ila syekh. Si murid cinta kepada guru. Ternyata inilah amalannya ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari itu cukup ingat gurunya, maka dia langsung hafal itu hadis semua. Langsung dia ingat semua. Ternyata kenapa Bapak Ibu Saudara ikhwan fillah, kita kalau belajar suatu pelajaran susah ingat karena kita benci sama gurunya. Bener gak? Saya dulu benci belajar bahasa Arab, ternyata sekarang kualat jadi ustaz. Kualatnya bener ya. Coba kualatnya antum begitu ya, jadi ustaz semua. Dulu belajar bahasa Arab tuh kayaknya tersiksa. Apalagi ada pelajaran namanya Al-Quran wal Hadis, itu isinya ngafal. Saya ngeliat gurunya udah kayak ngeliat monster sama zombie. Wah, zombie masuk lagi nih. Tapi ternyata Allah kasih jalan. Saya dikasih tahu orang, kamu ngaji di sono itu ada pengajian menerjemah Quran. Saya ikutin. Waktu masih kelas 2 SMP ya, MTSN. Kita ikutin bener.
saya baru ingat, sekali guru itu menerjemah, saya langsung hafal. Wah, kayaknya Imam Bukhari begini nih. Cuma bedanya Imam Bukhari Al-Qur'annya sudah hafal sebelum 10 tahun. Kita udah lewat puluh-puluh tahun belum hafal Al-Qur'an, itu bedanya. Kok bisa? Ternyata kuncinya cinta kepada guru. Maka kalau mau nyekolahin anak, bawa anak ke tempat yang dia senang. Insya Allah nanti pelajaran di situ dia senang semua. Insya Allah. Kembali kepada imam-imam sunnah. Imam-imam terdahulu koleksi daftar nama guru-gurunya, kemudian diabadikan dalam kitab namanya Al-Mu'jam. Muncullah Imam Tabarani. Imam siapa namanya? Tabarani. Dia tulis kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam besar, Mu'jam pertengahan, Mu'jam yang saghir, yang kecil. Isinya riwayat hadis berdasarkan daftar nama guru-gurunya. Pernahkah kita melakukan seperti mereka? Dengar dari seorang ustadz, kita catat, Ustadz Fulan kata-katanya ini, Ustadz Fulan kata-katanya ini. Kita udah jarang melakukan. Ahli hadis dulu melakukan itu. Maka Bapak Saudara makan Allah, ketika ingin kembali ke kitab dan sunnah, maka maknanya kembali kepada ahli Al-Quran dan ahli sunnah, bukan ke buku. Al-Quran ini bisakah dibaca orang kafir? Bisa nggak? Bisa. Snok, ya. Snok yang orang orientalis Belanda ngerti Quran. Saya di Pasca Sarjana S3 Institut Ilmu Al-Quran mengajarkan orientalisme dalam ilmu Al-Quran. Dahsyat sekali. Ada seorang orientalis namanya Arthur Jeffrey. Siapa namanya? Arthur Jeffrey, orang Australia, tetangga kita. Bisa 19 bahasa. 19 bahasa itu dia gunakan untuk meneliti Al-Quran. Hasilnya apa? Dia kemudian punya kesimpulan, Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi buatan Muhammad, yang Nabi Muhammad ambil dari sekian bahasa. Itu Arthur Jeffrey. Mereka serius, Pak. Itu sampai mati proyeknya cuma Quran. Tapi sampai mati satu huruf dari Quran pun dia tidak percaya itu dari Allah. Maka kembali ke Al-Quran belum tentu bikin orang dapat hidayah. Jika maknanya kembali ke Al-Quran, kembali ke buku. Tapi kalau maksudnya kembali ke Al-Quran, kembali kepada ahli Al-Quran, baru benar. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, al-ilmu antaqula haddatsana. Ilmu itu kamu mengatakan saya berguru ke si fulan, makna ayat itu begini. Kata gurunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipertegas dan kita sudah sering menyatakan ini dalam kajian-kajian hadis. Al-isnad minad din. Di pembukaan Sahih Muslim dikatakan bersanad, berguru bagian dari agama. Kawan saya salah faham, dikira bersanad itu saya nyebut ini hadis riwayat Bukhari nomor sekian. Itu bukan bersanad, itu namanya membaca buku. Membaca buku. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku. Nabi tidak pernah bilang salatlah kamu seperti tertulis di buku. Gak ada. Coba buka Sahih Bukhari, Kitabus Shalah dan Mawaqitus Shalah, kita pusing, Pak. Takbir caranya lebih dari 3 macam. Narok tangan macam-macam. Cara ruku juga ada sekian macam bacaan. Ternyata beragam-ragam. Maka yang faham hadis itu siapa? Ahli fikih. Nah, sekarang setelah kita obrak-abrik yang tadi, kita mulai pelan-pelan masuk. Jika ingin faham Al-Quran dari sisi hukum, wajib belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu melahirkan banyak mazhab. Maka bermazhab itu wajib, bukan bid'ah. Kenapa? Mazhab itu muncul di kalangan ulama salaf. Apa arti salaf? Ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nggak percaya? Kita buktikan. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah.
Itu salaf bukan? Salaf ujungnya 300. Salaf bukan? Oke, salaf berarti ikut mazhab Hanafi, salaf enggak? Salaf. Yang ikut Imam Abu Hanifah sekarang di dunia itu kebanyakan orang India, Afghanistan, Uzbekistan, Turki. Itu banyak ikut Imam Abu Hanifah. Sebagian ada di Suriah tapi tidak banyak. Terus imam kedua yang kita kenal siapa? Imam mazhab Maliki, Malik. Imam Malik bin Anas itu berguru kepada ratusan ulama di Madinah, baru jadi imam. Beliau sudah hafal Al-Quran, tetapi bukan kembali ke teks, tapi kembali kepada orang yang mengerti teks. Akhirnya Imam Malik menjadi imam mazhab. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 179. Salaf enggak? Salaf. Imam Malik punya teman namanya Sufyan bin Uyainah, wafat tahun 198. Salaf enggak? Tapi antum kenal enggak mazhab Sufyan? Enggak pernah dengar ya? Enggak pernah dengar. Baru dengar malam ini. Tuh, baru dengar kan? Katanya udah kembali ke Quran dan Sunnah aja ya. Imam Sufyan pun enggak tahu. Imam Sufyan itulah yang ngasih contoh. Kalau baca istighfar, caranya astagfirullah, astagfirullah. Dia nggak sebut al-azim, bukan berarti nggak boleh al-azim. Sama kawan kita dikatakan nggak boleh baca al-azim, cuma boleh baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya gagal paham. Ya? Nggak baca hadis lengkap, padahal di hadis Tirmidzi disebutkan astagfirullahal-azim. Banyak lagi. Ya. Makan ada 3 baris. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu disebut sayyidul istighfar. Banyak sekali doa istighfar itu. Imam yang keempat, siapa namanya? Imam Syafi'i. Tahun berapa wafatnya? Nggak tahu kan? 200? 40 mah Imam Qutaibah. Nggak tahu kan Qutaibah? Imam Syafi'i wafat kebalikan 40, 04, 204. Salaf bukan? Maka orang ikut mazhab Syafi'i salaf bukan? Imam kita mazhabnya tadi apa tuh? Bukan yang setelah salam, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu yang disebut mazhab. Kalau yang setelah salam itu urusan dia, ya. Tergantung kebiasaannya. Jadi nggak ada urusan mazhab Syafi'i jahar zikir dengan jahar, itu nggak ada urusan. Karena di luar sana mazhab Maliki juga jahar. Tapi Imam Malik mengatakan tidak boleh jahar-jahar zikir. Tuh, Maliki aja sama Malik udah beda. Mazhab yang kelima adalah Imam Ahmad bin Hanbal, disebut Imam Hanbali. Wafat tahun berapa? Tadi 40 tambah 1 berapa? Tuh, gampang kan? 241. Ini murid dari Imam Syafi'i. Jadi imam ini saling berguru. Syafi'i berguru ke Malik. Imam-imam ini saling berguru, baru jadi imam besar. Baru ada kaedah, orang kalau sudah sampai level imam mujtahid, dia tidak boleh lagi ikut gurunya, dia harus menjadi guru. Maka dikatakan la yajuzu lil mujtahid ayyuqallida ahadan. Tidak boleh mujtahid ikut imam-imam lain, dia mesti berbuat sendiri, pakai dalil sendiri. Baru benar. Ini baru hijrah 3 bulan sudah berani bilang gak usah ikut ustadz. Ngacak ya. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta umurnya baru berapa tahun? 10 tahun. Hafal Quran 7 tahun. Antum kulhu mulu dari dulu ya. Kalau kulhu kayaknya hafal terus deh. Kayaknya ngigaunya juga bisa kulhu. Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta kayak hafal kulhu. Mau orang nanya apa aja bisa jawab. Ini beda kita. Saya walaupun dipanggil orang doktor, ustadz apa, kita setiap hari makin merasa kosong. Kenapa? Setiap kali baca ayat, loh kok ada makna baru lagi. Baca tafsir kok ketemu makna baru lagi. Padahal kita sudah baca itu.
Beberapa waktu yang lalu saya ziarah ke Imam Bukhari, terus ke Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ kami membaca surah Yasin. Dari awal saya baca. Karena apa? Karena ada hadis yang menyuruh membaca surah Yasin. Kita baca. Mulai dari awal membaca sampai akhir, saya ketemu makna baru. Yang waktu di Indonesia kita baca nggak ketemu. Setiap ayat, setiap sampai akhir. Saya mikir gini, ya Allah, kalau begini aku pengen baca Yasin tiap hari. Tapi pas pulang ke Indonesia, kita baca lagi surah Yasin, kok maknanya nggak muncul seperti di sono. Ya? Itu baru datang ke kuburnya. Gimana kalau ngaji sama dia? Gimana kalau ngaji sama orangnya? Baru di kuburnya, Pak. Baru di kuburnya. Bayangkan. Ajib nggak tuh? Oh, ternyata ini yang Nabi katakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahi kubur itu bisa mengingat kematian. Orang kalau ingat mati, makna Quran muncul semua. Tapi kalau maksa-maksa ingatnya ya nggak paham ya. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, ikhwan akhwat fillah. Jadi imam mazhab itu imam salaf. Jadi kalau ikut salaf mesti bermazhab. Itulah satu-satunya jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka manhaj kami, manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Aswaja adalah wajib bermazhab. Sudah terang benderang? Belum? Sudah apa belum? Kalau enggak antum buat mazhab sendiri. Boleh, tapi tanggung jawab dunia akhirat. Man syadza finnar, yang ganjil aneh masuk neraka, gitu kata Nabi. Maka orang-orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa ganjil itu ciri-ciri ahlun nar, ciri-ciri masuk neraka. Kita nggak mau ya, kita nggak mau. Nih contoh, Imam Abu Hanifah dipaksa jadi hakim, jadi mufti, nggak mau. Kenapa? Dia pengen cukup jualan dan cukup pamannya yang menjadi mufti, namanya Hamad bin Salama, yang masih keluarganya. Tiba-tiba malam hari putrinya bertanya, wahai ayahanda, aku gusiku berdarah, apakah ini najis? Imam Abu Hanifah masih menganggap gurunya ada, gak jauh dari rumahnya. Apa kata beliau? Sali ammak, tanyalah ke ommu, amimu, pamanmu Hamad bin Salamah, karena dialah mufti. Bayangin, Abu Hanifah nggak mau langsung jawab. Kalau kita kan ditodong untuk jawab mulu ya, tapi kalau datang kertas kan kita bisa baca mana yang kita nggak mau. Bapak saudara makan Allah, kadang-kadang ustadz itu gengsi mengaku tidak tahu, padahal ngaku tidak tahu itu sunnah. Nabi pernah nggak ditanya orang terus sudah wahyunya belum turun? Pernah nggak? Pernah. Dan Nabi bilang apa? Nggak tahu. Contohnya apa? Nabi ditanya mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Apakah tahun 1500? Kata orang kan begitu. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih alim daripada yang bertanya. Maka kajian-kajian yang menyebutkan umur umat 1500 tahun harus direvisi, harus diperbaiki. Kalian tanggung jawab udah bikin cowok-cowok galau ya, gak mau nikah jadinya ya. Bener gak nih? Ikhwan-ikhwan ini pada bingung atau malah ngebut mau nikah duluan? Taib. Isya kita jam berapa? Oke, masih ada waktu ya. Taib. Jadi kalau ingin belajar hukum Islam mesti melewat fikih. Karena fikih itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi. Disebut dalam bahasa hadis sanad. Nah, ini sanad Indonesia ada nggak? Ternyata ulama-ulama Indonesia itu berguru dan bersambung sanadnya ke imam-imam yang 5 tadi. Contohnya, pendiri Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan. Pendiri NU, saya nggak ada urusan sama NU garis bengkok atau lurus ya. Kita maksudnya imamnya NU siapa? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang ada di Sumatera Barat siapa? Syekh Sulaiman Rasuli Abdul Wahid Salihi. Wasiliyah ada lagi
Dayah-dayah di Aceh ada lagi, Al-Khairat, macam-macam. Semuanya ternyata ngaji di Mekah. Ngaji di Mekah, ketemu dengan Syekh Ahmad Khatib Minang Qabawi, ketemu dengan Syekh Nawawi Bantani, tapi udah jauh masanya ya. Ketemu dengan Syekh Mahfud Termasi, ketemu dengan masyaikh-masyaikh, dan mereka itu ngaji kepada Said Bakri Syata. Said Bakri Syata, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, berguru kepada Imam Ahmad Zain Dahlan, terus sampai nyambung kepada imam yang 4 tadi, imam yang 5 tadi, nyambung semua. Maka tinggal dicek kita ini sudah benar belum manhajnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, terakhir lucu ya, saya pulang ke Padang, ke Payakumbuh. Di bus ada di samping saya bilang, baru hijrah setahun lalu. Apa kata dia? Kitab kuning itu nggak benar, hadis banyak palsu. Loh, kita kaget. Saya tanya dia, kamu lihat kitab kuning di mana? Di Tanah Abang. Dia tanya di Tanah Abang. Oke, di Tanah Abang kitab kuningnya apa? Saya nggak tahu, yang penting kitab kuning hasil palsu. Yang penting kitab kuning isinya palsu. Akhirnya saya tanya, kamu sekarang ngaji sama siapa? Sama ustadz yang inisialnya inilah gitu ya, saya nggak usah sebut, nanti antum cari lagi ya. Lalu saya tanya lagi, kamu pakai kitab apa? Pakai kitab Riyadus Shalihin. Allah Shalihin ya. Saya kasih tahu, kamu tahu nggak? Di Jawa Timur, di Jombang, kemudian di Semarang, kitab Riyadhus Shalihin itu cetak warnanya kuning. Disebutlah kitab kuning. Nggak nyadar. Nyala-nyalahin saya lagi ya. Akhirnya kita buka jaket, dia baru tahu kalau saya pakai baju koko ya. Ini salahnya Ustadz kalau keluar nggak pakai kopiah ya. Ya Ustadz ya. saya lama sama dia, kenalin. Saya dosen hadis di Institut Ilmu Hadis Darus Sunnah. Kaget deh. Tapi kayaknya gengsi untuk menurunkan egonya. Masih aja mau hajar saya ya. Saya bilang, ya salam bang, kita ketemu di akhirat aja nanti ya. Udah capek ngomong sama dia. Ternyata ini yang disebut oleh Imam Syafi'i, kalau debat sama orang jahil pasti kamu kalah. Ya. Taib.